Shalom, selamat bertemu kepada kita semua. Senang hati ada kesempatan untuk berkongsi tentang kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu hati Bapa untuk generasi. Hati Bapa untuk generasi. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini setiap generasi memang memerlukan hati seorang bapa, dan bapa juga memang perlu mengambil berat tentang anak-anak muda. Saya akan membawa kita melihat tentang satu teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 hingga yang ke-32. Pembacaan ini agak panjang, kita perlu membacanya lah. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lalu aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam pembacaan ini kita dapat melihat satu cerita yang sangat menarik sekali, di mana ada 2 orang adik-beradik, yang sulung dan yang bungsu. Dan yang bungsu dia meminta bahagian miliknya kepada bapaknya. Dan singkatkan cerita, bapaknya memberi semua hak miliknya itu, dan anak bungsu ini membawa harta miliknya itu
Dia jual semuanya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sanalah dia memboroskan harta, dia hidup berfoya-foya, dia melakukan apa yang diinginkannya. Tapi ada satu masa terjadi bencana sehingga anak bungsu ini, dia kehilangan, dia tidak punya apa-apa sampai satu masa dia mau makan ampas babi. Berarti hidupnya terlalu hancur, hidupnya sangat rusak, satu tahap yang tidak ada harapan. Di sebaliknya dia rencana untuk pulang dan yang baiknya bapaknya sambut dia pulang, bukan menolak dia. Dan nanti kita akan melihat. Dan di sebaliknya di rumah, ketika abangnya tahu dia pulang, abangnya tidak menyambut dia, justru dia marah, dia lain sikap abang dia ini. So ini yang saya mau kita belajar, bagaimana hati bapak untuk generasi. Hati bapak untuk generasi berbicara tentang dua generasi ini. Generasi yang hilang di luar, generasi yang ada di dalam. So yang pertama yang kita perhatikan tentang anak bungsu ini. Anak bungsu ini, dia hidup penuh kerusakan. Daripada ayat 12 sampai ke 16 yang kita bacakan tadilah. Di mana saya kategorikan dia hidup, dia pergi jauh. Saya kategorikan 3 perkara dalam hidupnya. Pertama, dia menuntut hak. Menuntut hak berarti bapaknya beri semua bahagiannya itu. Dia gunakan semuanya itu untuk keinginan, memuaskan apa yang dia mau. Berarti bapak tidak boleh campur tangan karena itu haknya. Dan anak bungsu ini, dia pergi ke negeri yang jauh, dia hidup berfoya-foya, dia melakukan perkara yang tidak memuliakan Tuhan, ataupun melakukan sesuatu yang keinginan-keinginan laginya. Pertanyaan yang saya mau lemparkan bagi kita hari ini, berapa ramaikah generasi hari ini yang hilang di luar hari ini? Anak bungsu, dia hilang di luar. Berapa ramaikah generasi Anda, generasi kita yang hari ini sedang hilang di luar hari ini? Ada begitu banyak orang saudara. Ada begitu banyak orang hari ini yang hilang di luar. Yang hidup dengan penuh kehancuran hidupnya. Ya, yang penuh hancur hidupnya. Dia hidup dalam perhambaan. Saya kategorikan orang yang hilang di luar ini. Di mana dia mengalami penolakan. Dia hidup dalam kepahitan. Dia hidup mabuk, dia keterikatan dengan dadah, keterikatan dengan pornografi, keterikatan dengan ketagihan, berbagai gejala-gejala, sampai ada orang yang sanggup bunuh diri, karena dia merasa hidup yang tidak ada harapan, hidup yang jauh dari Tuhan. Pertanyaan saya, dulu hari ini, mungkin dulu aktif sembahyang, datang sembahyang, tapi hari ini sudah tidak ada. Dia berada di luar sana. Banyak orang generasi hari ini sekarang berada di luar sana. Tetapi persoalan saya di sini adalah sejauh manakah kita mengasihi mereka ini? Sejauh manakah Anda sebagai jemaat Tuhan mengasihi generasi yang hilang di luar? Sebut saja setiap keluarga kita. Sebut saja setiap kampung kita. Setiap bangsa kita. Pasti ramai mereka berada di luar sana yang perlu kasih daripada Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita melihat firman Tuhan. Apa yang berlaku dari ayat 18 hingga ke yang ke-20 ini. Yang baiknya anak bungsu ini, walaupun dia hidup hancur, walaupun dia hidup tidak berguna, dengan kata lain, yang hidup penuh dosa, yang seolah-olah menjadi sampah masyarakat, yang tidak berguna, yang dicaci maki, yang tidak bernilai bagi orang lain. Tapi yang baiknya, dia ada kesadaran. Kamu tahukah, setiap orang yang hancur hidupnya, bahkan orang yang mengalami ketagihan, yang mengalami kehancuran hidup, dia ada keinginan, dia ada satu kesadaran mau pulang. Kalau dari ayat 8 sampai yang ke-20, anak bungsu ini, dia ada kesadaran yang benar. Puji Tuhan, men. Banyak orang hari ini pasti banyak ada kesadaran yang benar kepada lapisan-lapisan. Mungkin dia kawin dulu, tinggalkan Tuhan. Kamu pikir kadang-kadang ada kesadaran juga dalam hidup mereka. Tetapi yang baik anak bungsu ini, dia bukan hanya ada kesadaran, tetapi juga dia bertindak dengan yang benar. Dia bertindak, dia datang kepada bapaknya, walaupun posisinya dia datang merasa tidak layak jadi bapak, anak bapak dia. Yang penting dia hanya dapat cukup makan saya, okay, sudah. Dia sudah berdosa terhadap surga, dia sudah berdosa terhadap bapak, cukuplah saya jadi hamba, tidak layak sudah saya. Punya hati begitu, penyesalan begitu. Ya. Saudara, golongan ini akan dapat kita jangkau hanya
kalau kita punya kasih seorang Bapa. Kalau kita tidak ada hati Bapa rohani, maka golongan ini tidak mungkin kita dapat jangkau. Jangan berharap besar pelayanan kita boleh berkembang kalau kita tidak punya kasih terhadap generasi seperti ini. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Karena hati Tuhan kepada orang-orang yang hilang. Berapa ramai jemaat kita yang hilang? Berapa ramai anak muda kita yang hilang? Berapa ramai orang yang ada di luar sana yang sedang hilang, yang sedang diperhambakan, yang memerlukan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Sebab itu saudara, kasih Bapa kepada orang yang hilang ini, kita melihat Yesus sendiri. Kalau ada 100 domba dan satu domba yang hilang, kalau ada 99 domba yang ada dan satu yang hilang, Yesus masih mencarinya. Begitulah hati Tuhan kepada kita sebagai orang yang ada di dunia ini. Kita kembali, kita melihat ayat 20 sampai ayat 23. Bagaimana hati Tuhan kepada generasi ini. Dalam ayat 20b berkata, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, kenapa kita melihat tentang sikap Bapak ini? Bagaimana dia ketika dia melihat anaknya dari jauh, Tuhan, dari jauh. Ketika dia lihat anaknya dari jauh, tergeraklah hatinya dengan penuh belas kasihan. Pertanyaan saya sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, adakah kita ada belas kasihan kepada orang yang hilang di luar ini? Yang dulu mungkin aktif duduk dengan kita, ataupun orang-orang yang penagih dada yang mungkin dulu hidupnya yang dulu tidak penagih tetapi hari ini sudah hidup hancur, banyak hutang, banyak buat masalah. Adakah kita ada belas kasihan dengan mereka? Kita perhatikan dalam bahagian ini di mana bapaknya ini bukan hanya cukup dengan belas kasihan, tetapi dia berlari mendapatkan dia. Bayangkan dia berlari, seorang bapak dia berlari, bukan jalan santai-santai. Dia berlari dan sudah sampai dia terus merangkul dia. Bukan anaknya yang merangkul dia, tapi bapaknya merangkul anaknya yang hidup hancur, hidup yang hilang, hidup yang diikat dengan berbagai ketagihan ini. Bapaknya yang merangkul dan mencium dia. Kita dapat melihat bagaimana bapak yang punya hati kepada generasi ini. Tidak hanya untuk mencium dia, juga dia memberi jubah yang terbaik, cincin, kasut kepada dia. Bahkan dia minta kepada hamba-hambanya untuk sembelih anak lembu tambun. Mereka mau bersuka cita, mereka mau bergembira, menyambut anaknya yang sudah dikatakan mati, sudah hidup. Anaknya yang hilang, sudah didapatkan kembali. Bapaknya sangat gembira. Tidak ada bapaknya datang berkata kepada anaknya, celaka anak ini, engkau tak layak datang ke sini, ini bukan rumahmu. Tidak ada. Bapaknya tidak datang pergi mengarahkan hamba-hambanya untuk ikat anak ini, buang dia, jangan suruh dia masuk ke kawasan saya. Tidak. Tetapi bapaknya punya hati untuk generasi. Walaupun anak ini patut di bapaknya berkata begitu, tetapi hati seorang bapak tidak seperti itu. Hati bapak sorgawi tidak seperti itu. Dia datang merangkul dan mencium, dan inilah tanda kasih Tuhan kepada kita. Inilah tanda yang sesungguhnya harus ada dalam hidup kita. Belajar miliki hati seorang bapak kepada generasi yang hilang. Ada amin saudaraku yang saya kasihi. Saya mau angkat satu ilustrasi. Satu ketika dulu, waktu bapak saya pulang dari ladang, itu zaman dulu lah, waktu pulang dari ladang, karena kami pelihara anjing untuk menangkap binatang dalam hutan lah, terutama babi. Waktu pulang satu petang, bapak anjing kami ini cium bau babi, dan terus anjing itu turun ke darat dan mereka tahan babi di sana. Dan bapak saya terus naik, dia bawa bujak untuk lihat babi itu. Dan babi itu sangat banyak. Dia katakan lebih dari 20 ekor babi yang besar. Ditambah lagi dengan anak-anaknya yang kecil. Berarti sangat banyak.
Jadi anjing pun takut. Anjing nyala bunyi yang takut. Macam itulah, itu tanda anjing takut lah sebenarnya. Dan ada anak babi ini yang nakal lah. Ada juga anak babi nakal tuh. Jadi anak babi ini dia keluar dari kawasan kumpulan itu. Ketika dia keluar dari kumpulan itu, anjing ini terus gigit. Anjing ini gigit anak babi. Ketika anjing ini gigit anak babi ini pun pandai. Dia bunyi, begitulah. Ini bunyi babi punya. Dia bunyi. Boleh kita terjemahkanlah. Dia cakap, Daddy, Mami. Kira dia teriak begitu. Dan ketika dia bunyi, saudara, semua kumpulan babi yang besar ini tadi, mereka terus pergi ke tempat yang bunyi itu. Tahu kenapa? Karena dia mau jaga, karena dia mau kasih lepaskan, dia mau tolong anak dia yang sedang digigit oleh anjing. Nah, apa yang saya mau katakan dengan cerita ini adalah, kalau hati kita tidak ada kasih kepada generasi yang hilang, yang hancur hidupnya di luar itu, kita perlu belajar dari babi. Kenapa saya katakan babi? Babi, dia ada perasaan tolong anaknya yang sedang mengalami masalah, yang sedang digigit oleh anjing, supaya bapak, mama babi ini pergi tolong dan lepaskan anaknya yang sedang diikat, yang sedang digigit ini. Kalau kita tidak ada kasih kepada orang yang sudah sesat, yang hilang di luar sana, saya mau katakan, belajar daripada babi. Babi saja ada perasaan mau tolong anaknya yang dalam masalah. Apatah lagi kita sebagai orang yang percaya, yang punya hati Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih ini, cepat-cepat kembali kepada hati Tuhan yang punya kasih, yang mengasihi generasi yang hilang di luar sana. Ada amin, saudara. Selain itu, kita melihat yang kedua, itu anak sulung. Dari ayat 28 sampai yang 29 begitu, saya tidak akan baca ini, tapi saya mau mendorong kita. Anak sulung ini saya gambarkan sebagai pemimpin gereja. Bapak-bapak rohani dalam gereja. Ataupun orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengikuti Tuhan. Saya gambarkan anak sulung ini adalah orang percaya, itu saudara dan saya. Kita perhatikan bagaimana anak sulung ini. Anak sulung ini, kalau kita baca ayat 28 tadi, bagus saya baca. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, dan kita boleh. Dan saya kategorikan bahwa anak bungsu, dia hilang di luar. Ya, anak bungsu dia hilang di luar. Tapi anak sulung, dia sesat di dalam. Anak sulung dia sesat di dalam. Pengakuan anak sulung ini, dia mengaku bahwa dia dekat dengan Bapak. Kamu boleh imagine kan dia dekat dengan Bapak. Kalau dia dekat dengan Bapak berarti dia mengasihi adiknya ini. Itu adiknya, bukan orang lain. Dan dia juga berkata dia tidak pernah melanggar perintah Bapak. Wow, bagus ya. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapak. Berarti dia tidak mencuri, dia tidak membunuh dan sebagainya. Dia baik nih sebenarnya. Tetapi kita lihat, dan dia tidak bertahun-tahun melayani Bapak. Wow, bertahun-tahun melayani. Ini membuktikan bahwa dia melayani bertahun-tahun sudah. Berarti dia banyak pengalaman, ada experience bagaimana mengurus semua ini. Dia punya pengalaman yang dalam. Tetapi saya mau katakan, anak sulung ini, dia sesat di dalam. Kenapa saya kata dia sesat? Dia dekat dengan Bapak, tidak pernah melanggar perintah Bapak, bahkan bertahun-tahun melayani Bapak, tetapi dia sesat di dalam. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena dia pemarah, karena hatinya dia pemarah, dia tidak mau masuk rumah, dia mempersalahkan Bapak, dia kedekut, dia tidak ada hati Bapak. Sepatutnya ketika dia pulang dari ladang, ketika dia dengar bunyi-bunyi di rumah, ada nyanyian tari-tarian,
Dan kalau ketika dia panggil hamba, patut-patut dia ketika dia katakan, adikmu baru pulang, bapakmu menyembelih anak lembu tampun. Siapa? Adik saya pulang, kan? Dia patut berlari lagi, bukan halang-halang. Bapak dia berlari sambut adik dia nih. Ini abang dia nih. Ini bukan orang lain, ini bukan orang lain yang pulang itu adiknya sendiri. Sepatutnya dia berlari dan jumpa adik. Mana kau adik? Aduh, saya rindu kamu. Puji Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pulang. Puji Tuhan, patut begitu. Tetapi bukan begitu anak sulung ini. Bukan begitu yang terjadi, saudara. Justru dia marah. Pernah kamu tengok orang marah? Susah urus orang marah, saudara. Susah urus orang marah. Kalau orang marah tidak dapat kita urus sudah. Ya. Apatah lagi kalau tidak mau masuk rumah. Adakah anak kamu, keluarga kamu, kampung-kampung lain tidak mau masuk gereja? Gara-gara ada krisis. Saudara, saya pikir ini satu masalah yang serius lah. Kalau kita katakan kita orang percaya, tapi kita kehilangan hati seorang bapak kepada generasi, hati mengasihi satu sama yang lain, berarti kita juga sesat di dalam. Sebab itu saudara, jangan heran kalau kita boleh berpecah. Jangan heran kalau kita tidak dapat urus baru satu gereja. Saya pernah pergi ke satu kampung di daerah Baram pada tahun 2019, di mana kampung ini sudah sembahyang satu rumah panjang, satu kumpulan lagi sembahyang di gereja, sudah berpecah. Tapi mereka satu kampung. Kenapa saudara? Ini sikap-sikap yang tidak baik. Anak sulung yang sesat di dalam. Ketika pelayanan pada masa itu, puji Tuhan, Tuhan melakukan, Tuhan menyedarkan mereka dan mereka kembali. Dan sampai hari ini saudara, mereka sudah tetap dalam satu gereja. Tidak ada kelompok-kelompok lagi. Karena mereka bertobat dan sadar. Ini yang kita mau. Dan saya mau mendorong kita, semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, ketika mendengar firman Tuhan ini, kalau kita seperti anak sulung cepat-cepat bertobat, patut sebagai anak sulung ketika dia jumpa adiknya, adik kau sudah pulang, lama kau tidak makan babi, apa yang kau mau makan? KFC kah? McDonald kah? Apa lagi ya? Apa menu yang paling adik disuka? Bapak dia potong anak lembu, kau anak lembu, apa lagi kau mau adik? Tak perlu tanya pun dia harus bawa sesuatu untuk menyambut adik dia. Gereja hari ini selalu berkira saudara. Baru sejak bagi 10.000 untuk membantu pelayanan luar sudah bising sudah. Kamu tahukah bagaimana hati Tuhan untuk generasi? Kamu tahukah bagaimana hati Tuhan untuk orang yang hilang ini? Yesus pernah pergi ke Gerasa. Waktu Yesus ke Gerasa, apa yang berlaku di sana? Ada orang kerasukan roh jahat, roh legion. Ada seorang yang kerasukan roh legion. Dan di sebelah bukit, ada kumpulan babi-babi. Yesus tidak pergi, banyak babi ini. No. Tapi Yesus pergi melihat orang yang diikat dengan roh di Gerasa itu. Singkatkan cerita, Yesus mengusir roh legion ini masuk kemana? Masuk dalam babi-babi. Bukan berarti babi-babi tidak penting, bisnis tidak penting. Tapi Yesus mau menunjukkan betapa pentingnya jiwa. Saya mau katakan berapa harga seekor babi hari ini? Kalau dikira-kirakan 30 ringgit, kiralah. Babi itu 2.000 ekor babi. Kalau 60 kilo seekor babi, 60 darab 30. 2.000 lebih saudara. 2.000 lebih darab 2.000 ekor babi itu. Ada jutaan saudara. Kiralah 3 juta. Berbanding satu orang ini. Kenapa Tuhan melihat orang yang diikat di Gerasa ini? Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi orang yang hilang. Satu jiwa itu penting bagi Tuhan. Uang ini penting? Penting. Apa yang saya mau katakan di sini? Tuhan tidak tertarik dengan babi tadi. Tapi Tuhan tertarik dengan jiwa. Sebab itu saudara, marilah kita belajar. Mengasihi jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa yang hilang ini. Sebab itu saya kata, keuangan kita bukan untuk kita kumpul di bank, ratusan bahkan jutaan uang di bank. Tuhan tak akan turun ke dunia ini berapa banyak uang yang kamu simpan untuk saya, berapa besar gereja yang kamu bina untuk saya. No, Tuhan akan datang mencari jiwa-jiwa, berapa jiwa yang sudah kamu menangkan. Sebab itu saudara,
Saya mau mendorong kita sebagai jemaat Tuhan. Arahkan cara pikir kita kepada Tuhan. Cara pikir Tuhan, bukan cara pikir manusia kita. Tuhan, anak sulung ini, saya kategorikan dia ini adalah 3 perkara. Dia tidak mengalami hadirat Tuhan. Tidak mengalami hadirat Tuhan ini bicara tentang dia tidak mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya. Dia burn out sendiri. Kalau kita mengalami revival, Tuhan jamah pikiran kita. Tuhan jamah hati kita. Tuhan jamah hidup kita. Sehingga hidup kita berubah seturut kehendak Tuhan. Tapi anak sulung ini, dia kering rohani. Tidak mengalami kehadirat Tuhan. Kedua, dia tidak mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita tidak mengasihi jiwa-jiwa, berarti kita dalam bahaya sebagai jemaat Tuhan. Oh, itu anak dia. Kamu tahukah, yang hilang ini, yang baru masuk ini bukan orang lain, itu adiknya sendiri. Patut anak sulung, adik, puji Tuhan. Cakap dengan bapak, patut mereka sama-sama bersuka cita. Bahaya tahu, anak sulung sedang lawan bapak sudah. Dia bukan cakap dengan adik lagi, tapi dia komplain sudah. Bertahun saya melayani. 1 anak kambing pun saya tidak sembelih dengan kawan-kawan saya. Come on lah, sebagai jemaat Tuhan, sadarkan diri kita. 1 perkara saja yang saya mau dorong kita, bertobatlah dari sikap kita. Kalau kita sebagai anak sulung yang hidup seperti ini, Yunus satu ketika, dia langsung tidak mengasihi Niniwe. Niniwe bukan keluarga, Niniwe bukan sahabat mereka. Justru Niniwe adalah musuh turun-temurun mereka. Dia mau Niniwe mati. Siapa Yunus? Dia seorang nabi yang patut sampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Tapi dia tidak mengasihi jiwa. Tuhan sedarkan dia. Tuhan goncangkan laut itu. Tuhan buang dia dalam sungai. Belum lagi dia bertobat. Bahkan dia tidur dalam anak kapal itu nyenyak betul. Ini sudah salah pun dia tidak sadar. Dan akhirnya dalam perut ikan dia mengakui dia bertobat. Di sini saya mau mendorong. Jangan keraskan hati kita. Miliki hati. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita kali ini. Miliki hati Bapa kepada generasi ini. Miliki hati Tuhan kepada generasi hari ini. Baik generasi yang di dalam, baik yang generasi yang ada di luar sana. Kalau kita di dalam ini, sebagai anak sulung bertobat. Kalau kita kalau jemaat kita yang ada di luar, seperti anak bungsu, bukakan hati kita untuk merangkul mereka. Ini sedikit renungan firman Tuhan untuk kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, mendorong kita untuk tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.